misalkan kita menunjukkan kita mau kupas tuntas si Ratu Cengkok. Yang kemarin sempat trending di YouTube atas laporan haters yang biasa hulunya apa jaringnya nakal. Tapi sebelumnya kita taruh Ratu Dangdut, Ratu Cengkok kita di supaya lebih panas, tajam, terpercaya seperti setajam apa nih? gergaji. Oh gitu aja. Tapi sebelumnya aku ingin selfie Cengkok, selfie Yama, ya untuk sapa-sapa Depres tapi dengan kayak Mami barusan ngomong ya sampai kayak gitu ya. Nah, tapi dengan gaya Cengkoknya selfie. Contohin dulu, contohin. Gimana sobat? Ini sambil nyanyi nih atau gimana? Enggak, jadi sambil nyanyi. Ngobrol ngomong dong, tapi ada cengkoknya. Ya. Sahabat Depres ngomong dong. Iya. Tapi kenapa kali ini selfie nih kita namanya emang kenapa? Trending di YouTube. Gitu? Iya, gara-gara selfie Rara sama Randa datang ke mana satu Ke baris krim apa? Mabes. untuk melaporkan apa ini Depres mau tahu nih. Tapi malas sih. Karena kemarin polisi karena kemarin itu beritanya kurang begitu kurang begitu jelas, kurang bikin penjelasannya ya. Nah kalau ini eksklusif nih selfie kita tanyakan sebelum ditanya oleh media-media yang lain. Tapi sebelumnya kita harus berterima kasih dulu karena disupport oleh berbagai macam makanan higienis. Kita lihat dong udah ada apa di situ. Ada apa? Lihat dong. Itu apa ini? Beach Collagen. Bikin awet muda ya, bikin awet muda. Terus kemudian ada jam itu, mana jamnya jam itu? Tapi kan sendiri ya. Jadi Revi yang bikin sendiri. Iya. Sayang, boleh ceritain gimana sih? Kok bisa kamu tiba-tiba ada niatan ingin lapor ke kantor polisi? Jadi gini, awal akun fake tersebut mengupload sesuatu yang mungkin tidak enak untuk pandangan semua orang, khususnya mungkin Safi dan teman-teman yang lain, itu pada tanggal 8 April 2020. Baru-baru saja ini 8 April. Iya. 8 April. Ya 2 minggu yang lalu lah akun tersebut berjalan, tetapi sementara ini ditutup. Bukan akun yang ngebully dia dan keluarganya itu ditutup akunnya. Beberapa memang yang bergerak dalam masalah ini bukan hanya selfie, itu termasuk Selvita yang ikut serta dalam mencari tahu siapa sih orang ini, siapa sih dalam dibalik akun tersebut ini, gitu kan. Ditanya-tanya tuh di chat sama di DM, kenapa Isran ini udah nyerah, udah sadar, terus dia balas, enggak kok, aku enggak lari. Emang kalau boleh tahu siapa aja sih korban yang dibully melalui sosial media sayang? Jadi korbannya itu ada selfie pertama kali diupload fotonya dengan bapak, terus ada Rara, ada
Oke, Depress ingin tahu kan foto yang maksudnya? dimaksud, foto yang dimaksud itu seperti apa? Di IG-nya siapa? Di IG-nya selfie apa di IG-nya masing-masing? Gimana sih? Akun fake. Oh, Jadi bikin ada akun palsu. bikin ada akun palsu. Oh, tapi ngupload foto-foto. Iya, dan itu Iya. nggak apa namanya, foto-fotonya tuh bukan cuma fotonya kakak selfie, bukan cuma gitu, tapi sama bapaknya, tapi bapaknya kayak di apa-apain. Nah, aduh, makanya iya. biar mau tahu seperti apa foto-foto yang dimaksud ini dia friends. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau aku digituin, nggak apa-apa deh, gue jual rumah, gue cari orangnya. Aduh, parah. Itu sekarang aku mau tanya, itu kan bulianya tuh gila banget ya sayangnya, maksudnya sesosok almarhum, orang yang kamu cintai, orang tua ibaratnya Tuhan yang nyata buat anak. Iya, benar, makanya. Kita nggak akan mungkin sukses tanpa orang tua. Itu gimana? Selfie akhirnya ingin melaporkan nih sama Rara, sama Randa itu karena sudah terlalu keterlaluan itu, maksudnya gimana? Jadi pertama kali saya tahu akun tersebut ini dari versi ngetek, ini udah kelewatan, ini harus dilaporkan ini. Tapi pada saat itu aku diem aja, udah deh paling nanti beberapa hari kita kalau dia udah capek mending apa Positive ya. thinking ya. Ya, terus tiba-tiba pas ininya malamnya sudah ada nelfon sama ini juga manajer selfie sebelumnya juga udah ngabarin, tetapi Rada nanya, kamu mau lanjut gak di kasus ini? Karena aku juga kena, katanya aku juga kena, teman-teman yang lain kena, semua kena. Aku bilang, aku sebenarnya malas sih ya, karena kalau kita ladenin dia, kita ikut alurnya dia. Sebenarnya membuang waktu, Atau buang waktu, nguras waktu, buang pikiran, buang energi untuk apa ya? Mending bukannya kita nanggepin orang yang nggak nyata ya. nggak nyata gitu loh. Cuman ini kan zaman teknologi. Terkadang kalau kita biarkan makin kurang ajar, makin merajalela. Kamu ingat gak kasus-kasus yang kemarin ada orang sampai minta maaf, nih mami kasih lihat ya seperti ini orang-orang yang lagi minta maaf sama mami. Oh, lihat. Selamat siang, saya Elisa. Saya meminta maaf kepada Ibu Dewi Persik karena saya sudah berkomentar negatif yang menulis di situ ada kata-kata settingan. Maka dari itu sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bahwa sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa diduga mengatakan bahwa Dewi Persik itu settingan lah. Tapi dia bukan langsung ngomong diduga kayak mami ya. Nah kalau dia langsung ngomong Dewi Persik itu settingan untuk naikin ponakan gini-gini. Aduh, kalau mami mau naikin ponakan kayak Levi atau mungkin siapalah yang merasa jadi ponakan aku, itu kan bukan sesuatu yang prestasi ya, bener nggak? Yang prestasi itu yang seperti apa? Misalkan kita menunjukkan skill. Orang akan lebih salut, bener nggak sih sayang? Apalagi ini berkaitan dengan keluarga, ya. Jadi awalnya sih nggak usah semua pada. Jadi yang anggap mami settingan udah di ini juga ya. Awalnya udah biarin lah, udah biarin kok makin merajalela gitu, dalam arti makin merajalela itu makin malah seenaknya, untuk naikin aja lupa pamor lah begini, makin gak enak, sampai bahkan ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu dapat hasil uangnya itu dari jual diri. Wah itu udah nggak banget kan. Sampai berani DM mami juga kan dia berani loh DM aku dengan kata-kata kotor. Tunggu aja ya, dia kayak gini. Ya itu tunggu aja gitu. Kalau nggak celaka sama kita, celaka sama ulangnya sendiri. Benar. Kata-kata kayak Allah tuh lebih mengerikan ya. Betul, lebih nyata. betul. Makanya hati-hati. Jadi dengan mami mengangkat seorang ponakan mami, maksudnya support lah istilahnya seorang ponakan yang mau berkarir tapi dibilang settingan sama orang. Iya, dibilang settingan. Jadi memang dalam keluarga mami ini memang ada problem. Sebenarnya problem itu tidak ingin semua orang tahu, tapi ada salah satu
sengaja untuk mempublikasikan, sehingga ya mungkin kalau nggak panggil nama Dewi Persik kan nggak akan terkenal gitu loh. Maaf ya bagi yang kesindir atau kayak gimana, kayak gitu. Jadi tadi kita ngomongin mengenai keluarga, yang seharusnya tuh keluarga kalau ada apa-apa itu jangan dipublikasikan. Kita harus bisa mengkeep segala sesuatunya, kalau bisa diselesaikan secara keluarga ya keluarga. Iya benar, jadi saling menjaga, jangan Saling menjaga. membangkai keluarga. Tentu Betul. saja kita memakan daging darah daging saudaranya ya. sendiri. Tapi untuk meluruskan atau mengklarifikasi mau tidak mau itu perlu supaya tidak terjadi fitnah yang berkepanjangan. Begitupun masalah ini, masalah selfie semakin didiamkan mungkin oke lah. Pertama sekali, 2 kali, 3 kali, tapi ini sudah melampaui batas ya. Jadi orang-orang yang seperti ini makanya kita harus pintar menggunakan sosmed. Hati-hati jarinya itu loh. Iya. Itu aduh ini Gue bisa ingat kalau ingat orang kayak gitu, ingat Mas Tim pernah bilang kalau misalnya kita berbuat positif untuk orang lain akan kembali ke diri kita ya. yang positif. Kalau dia Ya. berbuat negatif untuk orang lain, aduh itu masih negatif banget. Karena apa? Kenapa saya bilang bahwa sosmed itu kita harus pintar dan smart? Karena sudah ada undang-undang ITE yang bisa menjerat pelaku bully di Ya, sosmed. betul sekali. Jadi mesti hati-hati loh, jangan walaupun kalian dibalik akun bodong atau akun apa ya, akun setan Tak baik engkau dendam-dendam. Pendek umur. ya, bisa tidak menunjukkan jati dirinya, gitu kan, itu mengacut ya. Itu hati-hati, tetap aja bisa Ya, jejak digital sekarang sudah Betul, ya. sensitif. Iya. Pasti ketemu walaupun kalian di dalam lubang semut sekalipun. Ya. Hati-hati. Tapi Oke. sayang, ada pertanyaan lagi nih buat selfie. Ketika selfie masuk ke polisi, kalau ke kantor polisi itu kayak mami itu sudah satu harus siap berani repot-repotan waktu kita ke Betul, pulang, terus kemudian apa namanya harus berani capek, Iya. terus udah gitu secara mental kamu harus berhadapan dengan teman-teman media karena selfie kan public figure. Betul. Ini memang menguras waktu, menguras Iya. tenaga, menguras pikiran secara materi maupun material. Itu apakah orang tua tahu bahwa selfie dan teman-teman mau ke kantor polisi? Nah, Pada saat aku memutuskan untuk bareng-bareng teman untuk melapor ke pihak yang berwajib, pada saat itulah Safi minta izin, doain Safi ya semoga cepat dapat nih orang yang ngebully keluarga kita, apalagi bapak gitu kan yang sudah tiada. Aku tidak terima gitu dengan bapak sampai ya dibulinya udah kelewatan banget gitu kan. Kalau buat pribadi Selfie sebenarnya nggak masalah, bodo amat ya. Tapi yang kembali lagi kalau berbicara tentang orang tua ya, istilahnya kita aja berusaha untuk membahagiakan dia, terus kita tidak tahu membalas jasa-jasanya seperti apa. Tiba-tiba ada orang datang yang mau menginjak harga dirinya. Kemudian juga kalau begini tahu caranya, jangan dibilanakin, matiin angguran, pulangin ke asal usulnya. Istilah kata Jadi permainan ya, jadi iya, tertawaan ya. jadi tertawaan. Dan sosmed itu bukan satu mata doang yang lihat, tapi banyak orang. Jadi otomatis pasti orang sugestinya akan Tadi sudah nunjukin belum gambar-gambar bulian-bulian itu ke mama saya? enggak, aku nggak mau mama ngelihat itu. Aku nggak tahu di kampung entah mungkin adik udah nunjukin ataupun tidak, tapi tidak pernah Selfie yang namanya langsung nunjukin. Ma ini ma, aku cuma bilang ma ada masalah ini, doain Selfie semoga bisa kelar. Bagus ya, ya. Jadi sepatutnya seorang anak itu memang tidak memberikan beban kepada orang tua. Orang tua itu harus diberikan kabar yang baik-baik. Jadi kalau bisa, karena anak yang dewasa adalah anak yang bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri. Iya. Sayang, ini kan perasaan kamu gimana? Ini kan Ramadan pertama tanpa almarhum tersayang sama kayak mami loh. Bulan puasa balik ini kan masih ada ayah ya sayangnya. Jadi Tapi tahun kemarin kan masih ada. masih saya waktu itu mami di rumah sakit. Sama Mami. Iya. Tepat bulan puasa. Tepat bulan puasa. Jadi selama bulan puasa full 1 bulan itu mami tidurnya di rumah sakit. Setiap hari mami harus kontrol papi, dan papi dikit-dikit panggil. Nah sekarang nih kalau kayak sekarang nih karena memang lagi pandemi juga ya, mami mau keluar rumah juga takut. Paling ya cuma suka ada sering lamun aja. Kalau sama kadang suka marah, suka nangis gitu. Aku gitu kalau banyak misalkan Karena orang tuh masih ya, seliwat
lah. Asli. Tapi kalau udah sendiri, udah tuh mulai kepikiran, ya Allah. Sendiri paling dekat sama orang tua? Paling dekat sama bapak. Benar-benar Hal apa yang Selfie ingat ketika bulan Ramadan sama papa? hal yang paling diingat mungkin ya kebersamaan, ataupun mungkin ini udah 2 tahun lebih berjalan sampai di Jakarta, otomatis bulan Ramadan sebagian di Jakarta, lebih banyaknya di Jakarta. Jadi paling video callan kalau misalnya mau buka puasa ataupun sahur pasti video call orang tua. Dan sekarang video call orang di kampung cuma bisa lihat ibu dan adik. Yang kemarin bisa ngeliat dua-duanya, tapi ya di tahun ini hanya bisa mengingat kenangannya, hanya bisa mengenangnya. Bagaimana sosok ayah Selfie di mana Selfie? Sosok ayah di mata Selfie itu Lebih sebenarnya dekat mana mama sama ayah? sama-sama ini sih, sama-sama dekat, cuman mungkin lebih banyaknya ayah, bapak yang sering nemenin manggung, mau ke sekolah ayah bapak, mau kerja tugas bapak, curhat pun juga jujur aku kebanyakan ke bapak. Nah, sekarang kalau nggak ada itu ada yang hilang nggak sih? Apakah kalau mami sih merasa bahwa teman sejati aku nggak ada? Sama. Bener nggak? Jadi sosok penyemangat, salah satu penyemangat Selfie selama ini hidup Lebih pede berkarir gitu, lebih Mama. pede ketika memang seorang bapak itu membimbingi seorang anaknya gitu. Ini aku ada, kamu jangan macam-macam. Karena emang dulu enggak sempat aku yang menjadi guru di sekolah. Nah, dulu aku mulai berdua bapak gimana ngorbanin ininya terhadap anaknya sampai hampir diceplosin ke penjara gara-gara salah paham. Padahal pada saat itu aku ngomong seperti itu karena teman aku ngomong juga gitu. Aku tidak akan membalas keburukan dengan teman aku tersebut ketika memang teman aku nggak berbuat buruk kepada aku. Di situlah mungkin aku ambil pelajaran bahwa walaupun orang berbuat buruk kepada kita, kita harus melimpahnya dengan kebaikan. Jangan sampai kita mengumpan balik dengan keburukan, akhirnya jadi nambah masalah gitu loh. Iya, benar saya. Jadi kesimpulannya Selfie itu tetap sayang kedua orang tua, tapi lebih cenderung ke Iya. bapak ya. Iya, Bapaknya kayak- kalau nggak ada ya, Iya, nyanyi iya. yang memiliki semuanya gitulah ya. Jadi kalau buat anak perempuan itu ayah itu adalah cinta pertama. Ya. Jadi kalau kita dulu kalau ibaratnya kayak saya perempuan, tapi perempuan lagi perempuan, ketika kita membuka mata, orang yang pertama kali melindungi kita merasa nyaman, kita merasa terlindungi adalah ya laki-laki, yaitu seorang bapak. Orang bapak. Cita-citanya ayah yang belum sempat Selfie wujudkan apa sih? Cita-cita bapak mungkin orang tua itu nggak banyak minta ya. Mintanya apa aja, kamu sehat di sana, kamu benar mau tinggal di sana kayak gitu. Kamu tinggal di Jakarta janganlah, karena kan dari kemarin mah aku ngajak ke Jakarta juga mereka belum siap ya, karena mungkin terbatas dengan bahasanya, terus apanya orang tua belum siap pada saat itu. Jadi itu sebenarnya bukan cita-cita bapak, tapi cita-cita aku yang belum aku wujudkan untuk beliau gitu, bahwa aku pengen membawa kedua orang tua Selfie ke Jakarta, tinggal bersama satu rumah istilahnya. Selfie ini sekarang udah alhamdulillah ya udah dibilang sukses. Aku pengen satu atap dengan orang tua aku sendiri gitu. Jadi mungkin salah satunya itu belum bisa terwujud. Emang orang tua nggak mau kesini ya saat sekarang ini Bu sama adik-adik saya? mau tapi memang mungkin ya Kondisi pandemi ya. kondisinya seperti ini dan Terbatas memang kalau usaha ya. iya terbatas lah. Nggak bisa. Mungkin Mbak lagi mau tanya apa sayang sama Coba. Mbak Selfie sayang? Buat kakak, ada nggak sih lagu yang menggambarkan tentang seseorang Sangat mungkin ya. yang Ada. kenangan yang berdua gitu biasanya dinyanyiin berdua sama bapak? Apa lagu kesukaan? Benar-benar Yang sering request Selfie. Jadi gini, alhamdulillah kan Selfie sekarang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa buat lagu ya. Terakhir Selfie membuat lagu itu terakhir pula beliau dengerin pada saat di rumah sakit merawat adik yang lagi sakit. Karena kan memang kondisi di saat itu ternyata sebenarnya yang sakit itu adalah adik.
bapak sehat aja, bapak nggak ada keluhan apapun. Itu jadilah lagu, dan kebetulan itu lagu tentang orang tua ketika selfie pamit minta doa restu dari mereka untuk ikut kompetisi Liga Dangdut 2014. Jadi itu terakhir kali didengerin oleh bapak, dan disitulah dia bilang, ya nak lanjutkan, enak lagu. Itu terakhir lagu yang Selfie bikin, dia dengar, udah. Pemirsa Depress pasti ingin tahu, penasaran. Aku juga penasaran hari terakhir ya yang didengar oleh Papa, dengar album 3 hari sebelum dia meninggal. Ya, ini saya. Coba penasaran, ya mau denger dong, Coba. Wahai ayah ibu yang aku sayang, temani aku dengan doa-doamu. Ku ingin pergi untuk sementara, agar ku bisa menggapai harapan. Terima Gimana kalau pas kompetisi ya? nyusul ya punya. Ya ampun, itu terus keren banget. Mudah-mudahan kamu sukses ya sayang. Amin. Masalah kamu juga Cepat selesai. Amin. Tapi kira-kira masalah kasus balik lagi nih ke kasus, jadi penasaran. Ada pengacara nggak sih yang ngurusin kasus kamu ini? Sementara ini belum ada. Aku jadi masih penasaran sama kasusnya. Jadi kalau artis kan harus ada lawyer yang mendampingi. Apakah kamu ini ngurusin masalah ini sendiri aja sama teman-teman kerja? Iya. Selain dari teman-teman terus manajer, ada seseorang yang mungkin membantu juga. Yang paham yang paham hukumnya memang ada pengacaranya. Iya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan selesai beres. Kalau berbicara mengenai Ramadan dan almarhum ya, sebelum ayah meninggal pasti kan kasih saran sama selfie, untuk selfie jaga diri, untuk selfie bla bla bla. Itu kalau kita boleh tahu pesan terakhir ayah tercinta itu apa sama selfie. Karena selfie di Jakarta ini, Depress harus tahu ya, selfie ini di Jakarta dia sendiri dan dia adalah pemenang lidah 2018. Ketika itu jurinya siapa sayang? Jurinya malu. Iya, aku ingat pertama kali mami ngajakin aku selfie, lalu gerak gitu. Oh iya bener. Masih ada. Lagu Jira coba sedikit Jira kan lagu Jira itu kadang pernah jadi kangen nih lagu sama Selga Putri ya. Semoga kamu masih ada loh sampai sekarang di Instagram mami. Karena ketika itu aku bilang selfie, ayo kita selfie. Gak tau ya, dalam hati aku feeling aja bahwa dia nih kayaknya komen aja gitu. Karena ada sesuatu yang unik yang ada dalam diri. Coba saya Jurang bercinta, jurang sayang, coba ceritain dong apa pesan dari ayah buat kamu, pesan terakhir ya Bu ini. pesan dari ayah untuk selfie. Nah kebetulan kan waktu itu aku bisa mereka nih, sempat kami video call sebelum besoknya. ini kan Mbak Leti juga sambil belajar, ya kan sayangnya nama apa Kak Selfie ya coba saya. Ya, jadi aku pada saat itu OKRD sama Linda memang udah selesai, terus besoknya pulang. Nah dia besoknya meninggal tuh udah. Oh gimana maksudnya? Offer sama Rinda. Nah, itu kan aku setiap habis offer itu setiap nyanyi pas hubungi beliau. Ya. Nih Pak, aku udah selesai nih laporan ini Pak, aku udah selesai, aku lagi mau makan malam sama klien gitu kan. Terus bilang dapat tawaran enggak? Kayak begitu dia bercanda. Dapat tawaran enggak? Lagi dong sama bapak. Iya, tenang aja. Terus aku kan pakai ada cincin baru tuh, terus aku kirim fotonya atas aku nggak pakai itu, ada nama aku sendiri selfie. Nah dia bercanda, nah bikin bapak juga dong, nanti tulis nama bapak ya mak, kata gitu, tulis nama bapak. Ya udah nanti pulang Jakarta aku bikinin juga ya. Udah tuh pesan terakhirnya kali bilang iya nak ya, selalu telepon ya apalagi mama.
nonton ya udah deh nah lanjut aja udah Ketika selfie Nonton itu sakit. jadi sakit, jadi dadakan juga berjantung atau jantung sih ada nggak? Selfie ada mimpi nggak kalau sebelum misalnya ada mimpi atau ada apa? mimpi di saat pulang perjalanan dari Samarinda ke Jakarta, aku tidur di pesawat. Aku tidur di pesawat sambil tiduran di ini kan, di yang make up nggak make up, kebetulan cewek jadi aku tidur. Setidaknya. Pas bangun, pas mimpinya itu aku ngelihat bapak habis bawa aku pakai bentol dengan orang tua. Nah si mama dalam cerita mimpi itu dia udah naik ke rumah, si bapak turun ke bawah rumah nih. Terus aku panggil, bapak mau kemana? Nggak ngomong sama sekali satu kata pun nggak, cuma noleh gini, terus balik. Ya, aku bangun. Pas landing di Jakarta, kok HP aku pada diminta semua ya? Minjem HP dong, manajernya kan. Kenapa buat apa? Mau ngeledak apa sih? Bercanda. Enggak ada yang minjem aja sini semuanya, tapi ya kata Bu Aji. Kenapa? Di situ aku udah mulai ada apa sih nih udah. Aku buka-buka pas nyalain data ada yang kirim foto bapak yang sudah tiada. Aduh, belum nggak ini ya, nggak menyaksikan ya ketika bapak pergi itu rasanya Tadi bapak itu gimana kamu? Nangis, langsung nangis atau diam, shock atau gimana? Shock. Jadi langsung berasa mimpi gitu ya. aja. Justru adek, aku kira adek ya. Aku udah berasa, adek kali ya, adek yang kenapa-napa ya. Pas buka HP, aku lihat itu adek nangis kenapa dia. Pas lihat, udah kepalanya bapak udah diikat. Udah kayak ngerasa hari itu tanggal 2 bulan 2 2020 tanggal cantik, tapi menurut selfie buruk. Harus kehilangan sosok seorang. Diambil hikmahnya ya saya, yang terpenting adalah sekarang bagaimana sesosok selfie bisa memberikan kebahagiaan buat orang tua. Karena hidup itu perjuangan, kita harus berjuang. Jadi intinya jangan pernah patah semangat, jangan pernah yang namanya menyesal atau takut dengan takdir, karena sudah jadi fitrah. Betul, fitrah kita manusia. Iya. Ada yang mau selfie sampaikan nggak untuk almarhum ayah satu, yang kedua buat haters tuh yang ngebully selfie buat almarhum ayah dulu. Iya, buat almarhum bapak di sana mudah-mudahan tenang. Amin. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat yang mungkin yang itu mudah-mudahan cepat sadar ya. amin ya Rabbal. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini semoga diberikan kesadaran. Amin. Tapi ini ceritanya kasusnya masih akan berlanjut sampai selesai ya sayang ya. Insya Allah. Ya kita doakan mudah-mudahan cepat selesai kasusnya yang bulan berkah ini. Mungkin ada pepatah kalau katanya ayahnya balai itu tumpulkan masalah, Tajamkan solusi. tumpulkan nyinyir, tajamkan kreativitas. Jadi beras dendam pakai prestasi. Jangan ikut nyinyir biar tak enak orang gila. Ya sebenarnya sih malas ya ngegubris, cuman memang bukan hanya selfie yang berat, tapi orang-orang di sekitar selfie belum terima. Jadi selfie ya udah deh, kalau memang ada yang mau ngebantuin cari silahkan. Selfie hanya bisa support dan doakan gitu. Ya. Sayang, closing nih, udah selesai nih, aduh pokoknya luar biasa banget kamu, terima kasih, benar-benar kursi ini panas sekali ya, bisa membuka rahasia-rahasia para bintang tamu, salah satunya adalah selfie cekok sang ratu. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagi yang bunyinya lonceng, bagi yang suka dengan program Ngomong Dong, dan kasih tahu di komen siapa kira-kira bintang tamu yang ingin kalian datangkan. Saya Kita masih datangkan dan kita hadirkan secara spiritual. tapi harus banyak siapa nih namanya, jadi Benar-benar ya
Ngomong dong, ayo ngomong dong. Aku suka, aku tak sabar menunggu lama. Ayo ngomong, ngomong, ngomong dong. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Aku Angga Wijaya. Aku Melayani. Aku Selvi Gama. Nyanyi sedikit dong. Ngomong dong, ayo ngomong dong. Aku suka, tak sabar menunggu lama. Ayo ngomong, ngomong. Ngomong dong dong dong. Ah, ngomong dong.